Sekali lagi, Shalom. Saya menyapa yang streaming, Bapak Ibu Saudara di tempat Anda masing-masing. Saya percaya Tuhan terus memberkati Anda, Tuhan memberkati kehidupan perjalanan kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal ibadah kita sudah sama-sama menyaksikan pesan dari Ketua Sinode kita, Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rubin Abraham, ya, Rubin Adi. Oke, Bapak Rubin Adi, dia menyampaikan pesan yang luar biasa untuk kita sekalian. Dan kalau kita mengingat, Oktober tahun lalu kita sudah sama-sama belajar juga dan dapat tuntunan untuk gereja kita secara khusus, gereja lokal GBI Sokit, bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Dan tadi disinggung bahwa pria harus hidup takut akan Tuhan. Seorang suami harus hidup menjadi contoh bagi keluarga yang dipimpin. Suami harus takut akan Tuhan, suami harus mengasihi sama seperti Yesus mengasihi gerejanya, dan bahkan dia rela mati untuk jemaatnya, untuk gerejanya. Nah, suami-suami zaman now tentunya kita tidak sampai ke arah situ, kita menyerahkan hidup kita, nyawa kita untuk keluarga kita. Tetapi ini sebuah gambaran bahwa pengorbanan suami sebenarnya tidak ada ukuran secara nilai nominal atau hal-hal jasmani yang bisa kita patenkan untuk mengukur kasih sang suami. Karena suami memang harus seperti Kristus berkorban bagi keluarganya. Kalau ada suami-suami yang terpaksa menghidupi istri dan anak-anaknya, perlu bertobat. Kalau ada suami-suami yang terpaksa bahwa aku punya keluarga, pertanyaannya simpel, kita kembalikan kepada pria-pria, mengapa engkau menikah? Itu simpel. Tetapi istri-istri pun diajar untuk hidup hormat dan tunduk kepada kepala. Ada banyak keluarga-keluarga tidak menjadi harmonis karena tidak menempatkan pada bagian masing-masing dan saling menuntut. Suami menuntut, kamu dulu istri harus hormat dan tunduk kepadaku sehingga aku bisa mengasihi. Istri juga akan kembali bereaksi, saya gak bisa tunduk kalau kamu gak mengasihi aku terlebih dahulu. Dan kita ketahui Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang melihat kehidupan kita sebagai suami dan istri, mereka akan merekam semuanya dan mereka akan mengcopy paste. Kalau dia benci sama ayahnya, maka dia akan bersikap, satu kali waktu kalau bisa aku habisi papahku karena dia berbuat semena-mena terhadap mamahku. Saudara, ini banyak hal terjadi, keluarga-keluarga hancur karena pasangan-pasangan yang tidak bisa menempatkan diri sebagaimana firman Tuhan mengajar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bulan ke-6 ini gereja sinode kita mencanangkan keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati. Dan saya bersyukur tim kami dari jauh sudah membuat slide ini, kami beri singkatan HEART. Healthy, A-nya itu yang tanda love, itu diambil A-nya family. Kemudian R-T-nya itu relationship. Jadi kita berharap bulan Juni ini keluarga akan mengalami pemulihan hubungan yang sehat. Healthy family relationship. Bisa lihat kanan kiri, katakan heart. Hati. Healthy family relationship. Nah, berkenaan dengan hari Pentakosta. Hari ini adalah hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara, dan hari Pentakosta ini bukan saja untuk gereja
aliran atau katakanlah dari gereja-gereja karismatik dan Pentakosta saja. Tetapi semua gereja merayakan hari Pentakosta. Hanya memang penekanan-penekanan yang berbeda. Tapi kita perlu menghormati filosofi bangsa kita saja berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dengan keragaman yang ada di negeri ini kita satu merah putih Indonesia. Amin. Di dadaku merah putih. Haleluya. Haleluya. Ya. Wah Pak, kok haleluya dikaitkan? Nah, apa-apa, kita ini orang cinta bangsa kita kok. Saya percaya sepanjang pandemi umat Kristiani selalu berdoa buat bangsa ini. Kita bersyukur hari-hari ini sudah mulai kita menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada satu hal yang menarik untuk kita sikapi. Siapapun kita. Kemarin ada yang sempat diskusi dengan saya, Pak, kenapa link Sokit di privat? Saudara, kita masih privat untuk link kita supaya teman-teman praise and worship juga tidak kesulitan untuk bereksplor, memuji, menyembah Tuhan karena hal-hal berkenaan dengan beberapa waktu yang lalu kita perlu hormati. Tidak bermaksud pencipta lagu meminta royalti dan lain sebagainya, tetapi memang kebijakan streaming yang harus kita patuhi. Tetapi dengan di privat kita boleh memakai semua lagu, tidak dipublish untuk tanda kutip komersial. Dan saya percaya bahwa semua pengarang pencipta lagu mengalami hadirat Tuhan. Dia mengalami urapan Tuhan yang luar biasa. Dan itu salah satu pekerjaan Roh Kudus. Dan saya rindu mengajak kita sekalian berkenaan dengan tema gereja sinode kita. Kesehatan keluarga. Saya mau mengajak kita sekalian bahwa keluarga kita pun perlu mengalami lawatan Tuhan. Keluarga kita perlu menikmati lawatan urapan Roh Kudus. Amin. Saya berharap kita tidak perlu membuat sebuah penghakiman, katakanlah ekstrimnya, atau mungkin sebuah penilaian. Sebab ada banyak yang berkembang dalam perjalanan gereja Tuhan. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa murid-murid yang pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami tanda-tanda ajaib. Tetapi ada kelompok orang yang hanya sebagai penonton. Mereka hanya tercengang-cengang melihat betapa Roh Kudus melawat murid-murid pada waktu itu. Tetapi ekstrimnya juga ada yang mulai memberikan penilaian negatif. Mereka berkata ini sedang mabuk anggur. Tetapi Petrus memberikan argumen dan apologetnya bahwa kami tidak mabuk, ini masih hari pagi. Kebiasaan umat Allah atau bangsa pada waktu itu. Bukan umat Allah mabuk-mabukan, tetapi bangsa umat Allah yang dikasihi dan pada khususnya masyarakat umum pada waktu itu. Kalau tanda kutip mereka minum bahkan sampai mabuk itu bukan di pagi hari. Dan Petrus memberikan argumen yang luar biasa. Kita perlu lawatan Tuhan. Keluarga kita perlu mengalami lawatan Tuhan. Saya mau ajak merenungkan dua teks kebenaran firman Tuhan. Ini nanti menjadi pembahasan kita. Yang pertama Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata
berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Itu saya blok tebal. Kemudian kalimat berikutnya, mereka akan, ya di sana dikatakan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dengan kata lain, mereka, baik anak laki-laki, mereka yang disebut anak-anak perempuan, semua akan mengalami tanda-tanda yang luar biasa. Teruna-teruna mereka akan mendapat penglihatan, dan Alkitab menyebutkan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, kalau ini lengkap, ada paket anak laki, paket anak perempuan, dan orang-orangmu yang tua, berarti ini juga bicara keluarga punya hak untuk menikmati lawatan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, kita akan belajar dari dua teks ini. Yang pertama, kita belajar melihat dari sisi murid-murid pada waktu itu. Roh Kudus memenuhi mereka. Saudara, ayat di pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kalimat di situ bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa di mana orang-orang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Mereka melihat tanda yang ajaib, murid-murid mulai berkata-kata dengan bahasa dari mana mereka berasal. Ada sesuatu yang menakjubkan, kata dipenuhi. Bapak Ibu Saudara, kalau ini katakanlah sebuah gelas yang kosong, kemudian diambil air dengan tempat yang lain. Ketika mulai dituangkan, perlahan-lahan sampai kemudian mulai penuh dan bahkan meluber. Maka yang terlihat lagi di sini, kalau katakanlah air yang saya tuangkan adalah air teh, maka ketika sudah penuh meluber, yang terlihat adalah satu gelas air teh. Tapi kalau saya tuangkan air yang lain, katakanlah air berwarna merah, sirup, saya tuangkan sampai penuh dan penuh kemudian meluber, maka yang terlihat adalah air sirup warna merah, katakanlah. Saudara, istilah dipenuhi artinya apa? Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada hal lain yang nampak kepada orang-orang di sekitarnya selain apa yang ditaruh oleh Roh Allah. Ini bicara kepenuhan. Karena itu sesungguhnya kalau kita meyakini bahwa hidupku dipenuhi oleh Roh Allah, maka orang akan melihat tampilan hidup kita, apa yang keluar dari hidup kita, perkara-perkara yang Tuhan Allah Roh Kudus
taruh dalam hidup kita. Murid-murid dipenuhi, kemudian mengatakan apa yang dinyatakan oleh Roh Allah. Murid-murid bukan sekedar dipenuhi, tetapi dia sadar ketika aku dipenuhi, apa yang Roh Kudus taruh itu yang kuucapkan. Apa yang Roh Kudus taruh itu yang kutampilkan. Saudara, aneh kan kalau katanya berkata saya penuh dengan Roh Kudus, tapi mulut kita masih mengumpat, mulut kita masih pergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, mari kita belajar. Saya membayangkan pada waktu itu murid-murid betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, saya berharap ketika saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara sudah lama ikut Tuhan dan pasti sudah membaca teks ini, bahkan kita tahu konteks sejarah bagaimana murid-murid Paskah Yesus disalibkan. Kemudian pada hari ketiga Yesus bangkit. Murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Murid-murid mengalami kegoncangan iman yang luar biasa. Karena mereka tertekan begitu rupa, orang yang dianggap oleh mereka akan memulihkan Israel pada waktu itu, karena Israel ada dalam tekanan penjajah bangsa asing, yaitu orang-orang Romawi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yesus kalah. Yesus disalibkan. Yesus bangkit kemudian mulai menampakkan diri. Menarik kalau kita belajar dari kisah pasca kebangkitan Yesus. Yesus mulai menjumpai murid-murid. Ketika murid-murid ada dalam satu ruangan terkunci rapat-rapat, tiba-tiba Yesus hadir di situ. Kemudian Yesus menunjuk kepada Thomas, "Thomas, lihat aku. Sekarang cucuk dengan tanganmu bekas luka yang ada padaku. Dan sekarang aku pesan, jangan engkau tidak percaya lagi bahwa ini aku." Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tetapi tidak berhenti di situ. Alkitab menyebutkan Petrus dengan gagah berani dia berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku mau kembali kepada pekerjaanku yang lama. Aku mau nangkap ikan." Anehnya murid-murid yang lain 3,5 tahun bersama-sama melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Yesus lakukan. Mereka semuanya terbungkam dan berkata, "Aku ikut engkau Petrus." Dan ketika Petrus menjala ikan, semalaman tidak dapat apa-apa, Yesus dari tepi pantai berkata, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu." Dan apa yang ditangkap? Ikan begitu banyak. Kemudian Yesus ajak mereka sarapan pagi. Ketika murid-murid sampai di pantai, ternyata sudah ada ikan yang dibakar. Saudara, ini pernah saya khotbahkan, kita menangkap hal itu. Dalam suasana ketakutan itu, Yesus berulang-ulang menyampaikan pesan. Dan akhirnya ketika Yesus hendak terangkat ke sorga, murid-murid tanya lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 1, "Tuhan, kapan waktunya engkau pulihkan kerajaan kami? Pulihkan Israel." Yesus berkata, "Masa dan waktunya kamu gak perlu tanya. Sebab Bapa sudah punya ketetapan. Tapi yang jelas, yang harus kamu sikapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Dalam suasana sepertinya di PHP, sudah bersama dengan Yesus 3,5 tahun, Yesus disalibkan.
Dia bangkit kembali, iman percaya melihat kebangkitan Yesus. Tetapi ketika Yesus hendak terangkat ke surga, kapan dipulihkan bangsa kami? Tapi Yesus kemudian berjanji, Roh Kudus akan kuutus. Memang betul Yohanes pasal yang ke-16 Yesus berkata, adalah lebih baik aku kembali kepada Bapa. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Tetapi syukur kepada Tuhan. Pasal 2 Kisah Para Rasul, hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Allah dicurahkan ke atas bumi ini. Amin. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan tampilannya mencerminkan apa yang Roh Allah nyatakan dalam hidup kita. Ini hanya salah satu sebuah gambaran. Karena kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2 dan seterusnya, bagaimana murid-murid bersaksi tentang Yesus secara ajaib dan luar biasa. Tanda-tanda mujizat terjadi. Itu nanti kita akan lihat bagian yang kedua. Dan kita melihat orang yang dipenuhi tadi. Sama seperti ketika air dituangkan. Maka ketika penuh meluber, yang nampak adalah air yang diisikan ke tempat di mana air itu tercurah. Yang terlihat bukan hal lain. Seharusnya ini yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Saudara, sudah ribuan tahun, 2000 tahun lebih hal ini terjadi. Tapi sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir perkara-perkara yang luar biasa. Ada banyak ahli, para teolog yang mempelajari tentang persiapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi teolog yang benar, teolog yang betul-betul biblikal, tidak bisa menemukan kapan waktunya. Tetapi hanya mengerti bahwa waktunya sudah dekat. Kita harus siap. Amin. Kalau kita tahu waktunya, hari dan tanggalnya, semua orang Kristen akan jadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Yang suka marah akan bertobat karena apa? Oh, nanti kalau Tuhan datang aku nanti diomelin. Mungkin istilahnya begitu. Aduh, kalau aku masih suka judi, aku masih suka ya hal-hal yang gak benar, aku mulai bertobat. Karena apa? Sebentar lagi Tuhan mau datang. Jangan sampai aku tertinggal. Saya kadang-kadang berpikir begitu, kenapa Tuhan gak kasih tanggal dan waktunya? Tapi kemudian saya mulai merenungkan, disitulah Anda dan saya harus bayar harga untuk hidup menyukakan Tuhan. Amin. Suami-suami yang masih keras, mulai turunkan volume tekanan suaramu. Mulai dengan lembut. Tadi pagi ketika saya buka renungan, saya membaca ada sebuah kisah bagaimana mengkritik tetapi dengan memotivasi. Seorang ibu, dia jumpai anaknya wajahnya kotor. Dia gak langsung marah. Kenapa mukamu kotor? Dasar. Nah, gak begitu. Tapi dia peluk anaknya, nak, wajahmu kotor. Apa yang membuat wajahmu kotor? Tapi ibunya bawa sapu tangan yang sudah dibasahi, diperas, kemudian mulai dilap muka anak itu, dipeluk. Memberi kritikan tetapi tidak menghakimi. Saya ketika baca itu, iya ya, kadang-kadang saya jumpai anak-anak saya kalau mungkin tidak sependapat, sepikiran saya. Kadang-kadang saya sedikit, gak boleh. Kadang-kadang mungkin buat saya biasa, tapi saya gak ngerti buat anak-anak saya apakah itu sebuah
goresan di hati. Tapi saya banyak belajar menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya terus belajar untuk menjaga chemistry di antara kami dalam keluarga. Karena apa? Kita mau yang terlihat adalah apa yang dikehendaki Roh Allah. Amin. Bisa lihat kanan kiri, katakan gini, penuh dengan Roh Kudus. Saya tidak bahas manifestasi-manifestasi. Itu di kelas, tentunya di kelas-kelas khusus. Dan di mimbar seperti ini, apalagi streaming, tidak bijaksana kalau hal itu dibahas terlalu detail. Tetapi saya berdoa dan berharap setiap kita jemaat Tuhan yang betul-betul meresponi kasih Allah, kita sadar bahwa aku dipenuhi Roh Kudus, aku harus mencerminkan karakteristik Dia saja. Kasih itu buah Roh, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kebaikan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Itu yang harus tercermin dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir, kasihan yang di ujung sana, sayup-sayup, aroma ayam gorengnya masuk, ya kan, daripada nggak konsen, saya cepatin. Ya kalau dari situ kemudian ke sini kan saya juga nggak konsen gitu ya, nggak guyon. Yang kedua 45 menit. Yang kedua, selain yang pertama, pasal 2 ayat 4, Roh Allah memenuhi, maka dari kita mau responi, kita harus sadar diri mulai hari ini. Aku tahu Roh Allah sudah dicurahkan ke bumi dan Dia tinggal dalam hidupku, maka aku mau mencerminkan apa yang ada pada Dia. Yang kedua, Roh Kudus menyatakan karyanya. Kalimat di ayat yang ke-17 pasal 2, perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu Saudara, kita jadi orang Kristen jangan egois. Seperti kemarin ketika kita menjelang Paskah dan kita ibadah di Jumat Agung dan Paskah, saya sampaikan bahwa kematian Kristus bukan saja untuk orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang meresponi kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Tapi karya Yesus untuk semua manusia. Amin. Dan kita perhatikan ayat ini juga. Tuhan akan mencurahkan Rohnya ke atas semua manusia. Kalau kita belajar dalam kitab Injil Yohanes bahwa pekerjaan Roh Allah bagi dunia, bagi orang-orang yang tidak meresponi kasih Allah di dalam Kristus juga ada. Kenapa orang di luar, orang Kristen juga mengerti kalau saya berbuat dosa, satu kali waktu aku akan dihukum Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Menginsafkan dunia akan dosa. Dosanya apa? Dosa tidak percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit. Itu juga dosa di hadapan Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menolong umat manusia sadar bahwa saya manusia perlu untuk mendekat kepada Tuhan.
Dan kembali ke konteks kita orang percaya. Saya berdoa ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak kita, baik laki-laki dan perempuan, teruna-teruna kita akan mendapat perkara-perkara mujizat yang luar biasa. Dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ini bicara Roh Allah menyatakan karyanya yang ajaib. Amin. Jangan berpikir bahwa anak-anak kita itu masih kecil, kita abaikan begitu saja. Tapi tempo-tempo anak kita itu dipakai Tuhan. Saya sempat tertawa tadi malam, istri saya bilang begini. Soal tes ditanya, kegiatanmu sehari-hari atau kegiatanmu apa saja? Anak saya enggak bohong, jujur, dan kalau saya jadi gurunya, ya siapa tahu nih gurunya ikut lihat streaming. Kalau saya jadi gurunya saya kasih nilai plus. Karena anak saya jawab, apa kegiatanmu sehari-hari? Dia jawab besuk. Betul. Wah memang dia ikut saya besuk-besuk. Tapi yang dimau oleh gurunya bukan itu. Kegiatanmu sehari-hari apa maksudnya? Anak saya yang kecil begitu pulang sekolah saya sudah jemput. Kadang saya keliling, saya bawa ketemu ke rumah siapa-siapa dan bahkan mungkin mendoakan ini. Saya ajak keliling. Jadi jawabannya jujur betul, besuk. Satu kali waktu ditanya, hari Minggu orang Kristen pergi kemana titik-titik? GBI Sokit. Wih luar biasa. Malu kita ini yang dewasa. Kalau hari Minggu gak tahu ke gereja. Anak aja tahu ditanya hari Minggu kemana? Ke GBI Sokit. Saya bilang, Len gurumu kan gak ke GBI Sokit. Loh aku kan tahunya GBI Sokit. Dan dia marah kalau dia ikut pertemuan apapun ketika ada yang khotbah bukan papihnya. Karena dia bilang, papiku kan pendeta, harusnya yang khotbah papiku. Saya bilang pendeta tuh banyak, bukan papi saja. Satu kali waktu diskusi, karena kita lihat sedang diskusi ada pendeta wanita. Lena tanya, apa ada pendeta wanita? Nah ini saya bilang, mami pendeta. PDP mami pendeta. Oh enggak, mami ibu gembala. Aduh iya juga ya. Dia gak percaya kalau maminya pendeta. Yang dia percaya papinya yang pendeta. Saya senyum-senyum, itu anak kecil. Kalau dia sudah meyakini sesuatu, dia tetap pada keyakinan itu dan sulit untuk dirubah. Memang banyak hal yang lucu. Bhinneka Tunggal Ika, hari lahirnya Pancasila. Ya nggak apa-apa lah, itu kan anak ya. Tapi dalam 2 hari ini kita jejeli. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Tanya lagi apa? Berbeda-beda. Saudara, anak-anak bisa mengalami sesuatu bersama Tuhan. Saya heran. Kalau hari Sabtu pagi atau pas libur sekolah, bangun, atau pas sekolah, bangun sekolah. Alote minta ampun. Tapi kalau sudah hari Minggu, Len bangun. Lena mau mandi dulu, apa Oo atau Cici? Bangun. Ke gereja, bangun, semangat. Saya jadi terinspirasi. Anak kecil begitu semangat dengan apa yang dia rasa, dia mengalami kenyamanan. Gara-gara cinta Sokit, saya sempat diskusi sama istri saya. Saya ada tawaran untuk pelayanan di luar pulau. HR sebulan sekian. Dengan strata pendidikan, HR-nya sekian, fasilitas ini. Waktu itu istri saya jawab begini, sok kamu yang pergi sendiri. Aku cinta Sokit. Saya belum jadi gembala.
Tapi ada banyak hal, maksud saya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan bisa bicara kepada siapa saja di sekitar kita. Amin. Jangan anggap remeh anak-anak kita. Saya bersyukur panitia sedang bergerak sedemikian rupa. Bahkan beberapa orang sampai membentuk tim bagaimana menopang panitia pembangunan. Dan saya punya mimpi, kita semua punya mimpi. Gedung sebelah selesai bukan untuk kemegahan sokit, tetapi anak-anak kita bisa terakomodasi dengan baik. Ya, yang tepuk tangan kayaknya kurang yakin itu tepuk tangan. Saya kemana saja bermimpi Bapak Ibu Saudara, pelayanan anak harus kita topang. Saya punya kerinduan begitu bangunan selesai. Kalau di sini bisa full AC, paling tidak di sana angin jendela. Enggak, kita pikirkan soundnya kita kasih yang terbaik. AC ya nanti menyusul lah, pasti Tuhan siapkan. Sound system kita akan siapkan karena apa? Pelayanan anak itu generasi gereja di masa yang akan datang. Tahun ini nambah 2. Tahun depan sudah jelas tambah 1. Anak sekolah minggu. Siapa yang mau daftar lagi hadir di Komsel Purwokerto Selatan supaya didoakan. Istri saya kemarin bilang, "Pih, ini yang lagi pada isi kayaknya dari Purwokerto Selatan kemarin didoain semua nih di sana." Jadi ada spesialis di Purwokerto Selatan yang mendoakan. Hadir di Komsel. Amin. Haleluya. Enggak guyon ini. Dimanapun Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Amin. Enggak usah takut. Karena apa? Karya Tuhan. Saudara, saya enggak jabarkan apa saja ini. Tentang nubuat, penglihatan, mimpi. Tetapi kesimpulan yang saya tangkap adalah Roh Kudus menyatakan karyanya. Saya tidak sebut, tetapi saya hanya mau bertanya. Pak Sutaji itu kemarin yang foto Bapak? Nggak usah bilang dengan siapa, yang 2 itu, yang 1 Bapak itu. Oh, ponakan, soalnya mirip sekali. Saya sampai kaget, ini Pak Sutaji atau keponakan? Saya tidak buka, tetapi satu kali waktu nanti beliau yang akan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, mujizat demi mujizat. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita katakan kalimat ini bersama-sama dengan suara bisa kita dengar di telinga kita. Oke, 1, 2, 3. Roh Kudus sudah dicurahkan atas umat manusia. Anda pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang bilang begini. Roh Kudus sudah dicurahkan atas umat manusia. Lihat sebelah kanan kiri, katakan begini. Saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba lihat kanan kiri, yang keluarga-keluarga datang dengan pasangan, dengan anak, yang datang sendiri, mungkin ada teman bisa hampiri ya, tetap distancing, masker tetap dipakai, bilang begini, Roh Kudus sudah dicurahkan, kamu dipenuhi oleh Roh Allah.